Ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan semangat yang baru bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita akan memulai berbagai aktivitas pada hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami, di mana Tuhan Kau sudah bangunkan kami dengan sukacita, dan hari ini kami mau merancangkan juga melakukan berbagai aktivitas. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau memulai dengan lebih dulu membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan di tengah kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amsal 14 ayat 30 firman Tuhan bagi kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar istilah ACC di dalam masyarakat Karo. ACC ini adalah sifat buruk dan kebiasaan buruk yang singkatan dari yang pertama itu anceng, atau perilaku di mana ada seseorang yang sengaja berbuat semuanya dalam perkataannya, tindakannya, sehingga orang lain menjadi tidak nyaman. C yang kedua, cian atau iri hati, dengki, sirik, cemburu dengan apapun yang orang lain miliki, sekalipun mungkin kepunyaannya bisa lebih dari itu. Cikura, senang bergosip, senang bergunjing, selalu menjelek-jelekkan orang lain, seakan-akan tidak ada sisi baik orang yang dapat ditemukannya. Sikap-sikap tersebut sebenarnya harus sangat jauh dari kita, termasuk iri hati, di mana itu muncul di dalam ketidakmampuan seseorang untuk mensyukuri berkat Tuhan yang sudah ada di dalam dirinya, yang selalu sibuk membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, sehingga muncul rasa tidak puas di dalam hatinya. Kalau sifat iri hati ini terus dipelihara, akan lahir sikap-sikap buruk lainnya yang membuat seseorang yang iri hati itu bisa saja melakukan berbagai kejahatan. Di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Amsal 14 ayat 30, ada dua situasi hati manusia. Yang pertama adalah hati yang tenang, dan yang kedua adalah hati yang iri. Yang pertama, hati yang tenang. Ini akan memberi dampak menguatkan. Karena ketenangan hati digambarkan penulis kitab Amsal tadi dapat menyegarkan tubuh. Tetapi sebaliknya, hati yang iri melemahkan seperti tulang yang menjadi busuk karenanya. Lama-kelamaan akan terasa sakit dan membuat kita tidak berdaya. Misalnya, kalau ada teman yang lebih sukses dari kita, baik di dalam karir, usaha, rumah tangga, yang mungkin mendapatkan pencapaian lebih cepat, yang merasa bahagia dengan keberadaannya, dan semua itu seakan berbeda dengan situasi kurang menyenangkan yang sedang dialami. Apa yang terjadi pada orang lain sama juga seperti apa yang kita inginkan, namun mungkin kita belum dapat. Situasi ini harus ditanggapi dengan berbagai-bagai cara yang penuh dengan hikmat. Karena apa? Orang yang menanggapinya dengan hati tenang, dia akan mampu memilah-milih pikirannya sendiri. Lebih dulu dia mensyukuri apa yang dimilikinya dan mampu menemukan kebaikan dalam setiap keadaan. Sehingga apapun yang terjadi pada orang lain, sekalipun berbeda dengan yang dialaminya, ini tidak akan mengganggunya sama sekali. Malah dengan hati yang tenang,
Dia dapat memakai waktunya lebih produktif untuk berusaha lebih, bekerja lebih, berkarya lebih, dan mencontoh hal yang baik untuk mendorong dirinya sendiri menjadi lebih baik. Ini akan menjadi motivasi dari keadaan baik orang lain tanpa merusaknya. Sedangkan orang yang menanggapi dengan iri hati, dia akan menyibukkan diri dengan pikiran-pikiran yang penuh kegelisahan, kecemburuan, rasa sakit hati, merasa orang lain itu lebih baik dan lebih beruntung daripadanya. Kemudian orang yang iri hati akan lelah sendirinya. Dan iri hati tidak akan mengubah apapun menjadi lebih baik. Karena orang yang iri hati pun tidak akan pernah membuat si pemilik hatinya menjadi puas. Jika terus-menerus memuaskan iri hati itu pun hanya akan memperparah situasi karena tidak akan ada damai sejahtera di dalam hati yang iri. Penulis Amsal menggambarkan iri hati itu membusukkan tulang. Kita tahu bahwa tulang itu berfungsi sebagai pembentuk dan mengokohkan tubuh. Kalau tulang itu tidak kuat, maka runtuhlah tubuh. Iri hati akan seperti tubuh dengan tulang yang busuk. Lambat laun akan menghancurkan diri sendiri, meruntuhkan pertahanan tubuh, menjadi lemah dan tidak berdaya. Kalau itu yang ada menjadi pilihan-pilihan hidup kita, yang mana yang akan kita pilih? Apakah kita menjalani hidup dengan hati yang tenang atau dengan iri hati? Kita tahu bahwa hati yang tenang ini jauh lebih baik dan menyehatkan. Tetapi kenyataannya tidak mudah memiliki hati yang tenang. Diperlukan firman Tuhan yang harus terus-menerus menyadarkan kita bahwa penyertaan Tuhan itu tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga tidak perlu lagi kita membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Tidak perlu lagi kita khawatir dan takut terlihat buruk di mata dunia. Cintailah keberadaanmu, apa yang ada padamu, dan teruslah berjuang untuk mencapai hal-hal baik tanpa perlu menyakiti siapapun, termasuk diri sendiri. Jika kita membiarkan iri hati menguasai kita, sama dengan membusukkan tulang. Oleh sebab itu, marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, latihlah dirimu untuk memiliki hati yang tenang, dengan belajar memandang setiap keadaan dari sisi positif, karena segala hal di dalam kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari kuasa Tuhan. Itulah yang akan memotivasi diri kita menjadi lebih baik tanpa perlu iri hati. Sekarang pilihan itu ada pada kita, yakinlah Tuhan Yesus pun akan memampukan. Amin. Marilah bersama kita bersyafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami Engkau layakkan untuk menikmati kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. Dengan hati yang tenang, jauh dari iri hati. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan telah menempatkan berbagai situasi untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui diri kami. Maka biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk menjaga kesehatan hati kami. Dan juga dalam ketenangan kami boleh menghadapi berbagai situasi, karena dari hati yang tenanglah terpancar kehidupan. Kami juga mau bersyafaat Tuhan, mendoakan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani di gereja, bersama dengan seluruh jemaat dimanapun berada, khususnya di GBKP Runggun Jampin. Tuhan, berikanlah bagi mereka kesehatan dan sukacita, bertambah hikmat dan pengertian di dalam menjalani hidup, semakin semangat dan bersehati dalam pelayanan, agar apapun yang sudah dilakukan dan juga apa yang akan dirancangkan ini dapat menumbuhkan iman percaya hanya kepada Tuhan. Berikanlah rezeki dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Berikanlah keharmonisan dalam tiap-tiap rumah tangga. Berikan kepintaran dan masa depan yang cerah bagi setiap anak-anak Tuhan yang berada dalam persekutuan gereja. Begitupun bagi kami semua yang hari ini akan melanjutkan aktivitas. Mari Tuhan berkati setiap apa yang kami kerjakan, dan kalau boleh kami merasakan berkat-Mu Tuhan, biarlah kami pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Maka marilah bersama-sama kita menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.